Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Nabila Azaria dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kali ini saya mau berbagi info nih ke kalian semua mengenai penerapan sanitasi kandang dan peralatan kuda yang baik dan benar, agar kuda dan peternak dapat terhindar dari penyakit dan merasa nyaman di sekitar kandang. Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut, apakah kalian sudah tahu bahwa kuda di Indonesia, tepatnya di kota urban, biasanya dipelihara untuk kesenangan, seperti ketangkasan, pacuan, dan hewan kesayangan. Sedangkan di daerah pedesaan, pemeliharaan kuda dilakukan untuk kepentingan transportasi, terutama di daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan loh. Nah, agar pemeliharaan kuda dapat berlangsung dengan baik, maka kita harus menerapkan manajemen kesehatan dengan baik pula. Sebagai contohnya, dapat kita ketahui bahwa kuda mengeluarkan feses sebanyak 10 hingga 15 kali per harinya. Nah, feses tersebut dapat menjadi sumber penyakit pada kuda dan peternak bila tidak diolah dengan baik, seperti penyakit infeksi pernafasan, pencernaan, cacingan, dan masih banyak lainnya. Nah, agar dapat terhindar dari penyakit tersebut, maka manajemen kesehatan ini sangatlah penting untuk diwujudkan. Salah satunya yaitu dengan melakukan sanitasi kandang dan peralatan kuda. Nah, pasti kalian udah mulai bertanya-tanya bukan? Apa sih sebenarnya sanitasi itu? Jadi, menurut PPRI nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pasal 1 mengatakan bahwa sanitasi merupakan usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan dan mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa sanitasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan keadaan lingkungan yang bersih, kita dapat terjaga dari berbagai serangan penyakit. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kandang itu? Kenapa kita harus menjaga sanitasi atau menjaga kebersihan kandang? Jadi, kandang merupakan tempat tinggal hewan yang ditujukan untuk melindungi hewan dari risiko yang merugikan, seperti terik matahari, cuaca hujan, angin, bahkan hewan buas. Jadi kita harus membuat kandang hewan selalu terawat dan terjaga kebersihannya setiap hari. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan sanitasi kandang secara rutin, sehingga hewan akan merasa nyaman dan juga dapat meningkatkan produksi hewan. Jadi, sanitasi kandang dan peralatan merupakan suatu kegiatan yang meliputi kebersihan kandang, lingkungan, dan peralatannya sebagai upaya pencegahan penyakit. Sehingga sanitasi kandang dan peralatan merupakan hal yang sangatlah penting untuk dilakukan. Karena sanitasi yang buruk sangatlah beresiko menurunkan kualitas lingkungan dan memicu serangan penyakit. Gimana sih caranya agar kita dapat mewujudkan sanitasi kandang dan peralatan yang baik dan benar? Yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut, seperti bangunan kandang, lokasi kandang, pencahayaan kandang, ventilasi kandang, kontrol limbah, menjaga kebersihan kandang, kuda, area di luar kandang, dan pedok, serta personal hygiene.
Nah, yang pertama bangunan kandang. Bangunan kandang ini haruslah kuat dan mudah dibersihkan agar tidak mengundang kedatangan mikroorganisme penyebab penyakit. Kemudian, ukuran kandang harus lebih besar dari tubuh kandang agar kuda mempunyai ruang untuk jalan maju, berputar, bahkan berbaring, sehingga kuda dapat merasa nyaman dan tidak stres di dalam kandang. Nah, kemudian lantai kandang. Nah, lantai kandang ini harus berasal dari bahan yang tidak licin dan tentunya aman. Contohnya semen. Nah, kemudian lantai kandang juga tidak boleh ada genangan air karena dapat menjadi tempat sarang tumbuhnya vektor dan mikroorganisme penyakit. Nah, berikutnya alas kandang. Contoh alas kandang yang baik ialah berupa pasrahan kayu, serbuk kayu, atau jerami. Nah, bahan-bahan ini bersifat lunak sehingga dapat melindungi kuda saat sedang berguling-guling, serta dapat memberikan kehangatan dan kenyamanan pada kuda. Sedangkan terdapat alas kandang yang buruk, yaitu berupa batang jurawut atau barley, karena bahan ini dapat mengiritasi kulit kuda. Nah, alat kandang kuda ini haruslah rutin dibersihkan setiap hari karena urin dan partikel dari alas tidur dapat menumpuk sehingga dapat menyebabkan penyakit pernafasan, kuku, dan masih banyak lainnya. Jadi, lantai dan alas kandang haruslah selalu dalam kondisi kering dan bersih agar mikroorganisme tidak dapat bersarang serta faktor penyakit juga tidak akan berdatangan. Nah, lokasi kandang ini harus berdekatan dengan sumber air bersih dan jauh dari keramaian. Contohnya jarak kandang dengan pemukiman minimal 10 meter dan dengan tempat penampungan kotoran minimal 25 meter. Kemudian lingkungan di sekitar kandang harus dibuat parit agar sanitasi kandang dapat terjaga. Nah, kemudian pencahayaan kandang. Nah, cahaya matahari ini harus dapat masuk ke dalam kandang. Nah, cahaya ini dapat masuk melalui jendela maupun pintu dan sebagainya. Nah, dengan adanya cahaya matahari ini, maka kandang menjadi terang, kering, dan tidak lembab, sehingga dapat membunuh mikroorganisme penyebab penyakit. Kemudian cahaya matahari yang mengenai kuda juga dapat mencukupi vitamin D kuda, sehingga kesehatan kuda dapat terjaga. Kemudian di dalam kandang harus terdapat lampu. Nah, lampu ini dinyalakan saat waktu sudah gelap, akan tetapi harus dimatikan ketika kuda mulai istirahat. Kemudian berikutnya ventilasi kandang. Nah, atap kandang yang baik yaitu yang jaraknya semakin tinggi dari lantai dan menggunakan tipe gable seperti pada gambar berikut. Kemudian temperatur kandang harus mendekati temperatur luar karena jika kandang lembab dapat menyebabkan kuda kedinginan dan meningkatkan resiko terjadinya gangguan pernafasan seperti pneumonia. Lalu posisi jendela kandang harus sejajar dengan kepala kuda agar kuda dapat menghirup udara segar. Nah, kemudian kontrol limbah. Jadi, kita harus memperhatikan kemiringan dan ukuran saluran drainase atau saluran pembuangan limbah sehingga air kotor dapat mengalir dengan baik dan tidak menyebabkan genangan di daerah sekitar kandang.
Kita ketahui bahwa terdapat pembawa penyakit seperti lalat. Nah, mayoritas lalat ini suka bersarang di daerah yang kotor dan banyak fesesnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan kontrol feses dan lalat yang dapat berupa pemberian insektisida untuk mengusir lalat, pemberian desinfektan pada kandang, serta melakukan manajemen pembuangan feses dengan baik. Kemudian kebersihan kandang. Nah, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membersihkan kandang, yaitu yang pertama, membersihkan dan mendesinfeksi kandang dan peralatan, lalu membuang feses dan alas kandang, serta membersihkan tempat pakan dan air. Nah, kita ketahui bahwa kotoran kuda mengandung banyak sekali amonia. Oleh karena itu, kita harus membersihkan kandang secara rutin. Karena bila kuda maupun peternak sering terpapar amonia, dapat meningkatkan resiko terkena penyakit berupa pneumonia, sesak nafas, dan masih banyak lainnya. Lalu kita juga harus membersihkan tempat pakan dan air, karena tempat pakan yang mengandung sisa-sisa makanan biasanya mengundang kedatangan hama-hama pembawa penyakit yang dapat menginfeksi kuda maupun peternak. Lalu kebersihan kuda. Nah, kebersihan kuda ini dapat diwujudkan dengan memandikan kuda secara rutin, kemudian kuda yang sakit dipisah dengan kuda yang sehat, serta memberikan makanan dan minuman yang masih segar kepada kuda. Nah, intinya kita harus membuat kondisi kandang itu senyaman mungkin, serta menjaga kelembapan kandang agar kebersihan kuda dapat terjaga. Nah, kemudian kebersihan area di luar kandang dan pedok. Hal ini dapat diwujudkan dengan kita mengontrol berkala akan feses dan barang yang berbahaya bagi kuda, seperti plastik dan lainnya. Lalu kita harus menjauhkan kuda dari pedok yang biasanya dipakai untuk merumput jenis ternak yang lain, untuk menghindari terinfeksinya cacing pada kuda. Nah, kemudian personal hygiene. Nah, personal hygiene ini dapat diwujudkan dengan mencuci bersih semua kain, lap, atau handuk yang telah dipakai. Kemudian kita harus membersihkan dan mendesinfeksi peralatan, serta mendesinfeksi sepatu boot dan cuci tangan sampai bersih sebelum bekerja dengan kuda berikutnya. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, kalian pasti sudah tahu bukan keuntungan-keuntungan yang kita dapat bila menerapkan sanitasi kandang dan peralatan, yaitu tentunya kita dapat mencegah penyakit, menghemat biaya pengobatan kuda, kandang dan lingkungan sekitar menjadi nyaman, serta dapat meningkatkan nafsu makan kuda. Nah, berikut merupakan penyakit-penyakit yang rentan menyerang kuda bila kita tidak menerapkan sanitasi kandang dan peralatan dengan baik, yaitu dapat berupa penyakit pernafasan, pencernaan, penyakit parasit, bahkan penyakit jamur. Oleh karena itu, melakukan sanitasi kandang dan peralatan sangatlah penting. Ingatlah pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.